Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi hukum pajak pada bab pembayaran, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Yang pertama, pada pembayaran pajak, yaitu dalam sistem self-assessment, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP, dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menghitungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, surat setoran pajak. Itu yang pertama, SSP standar. SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSP standar dibuat dalam rangkap 5 yang peruntukannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor perbendaharaan dan kas negara, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran, dan yang lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kedua, SSP khusus. SSP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak dengan Dirjen Pajak. SSP khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang memiliki NPWP. SSP pajak khusus sendiri dicetak yakni pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar 1 dan lembar 3 SSP standar. Kedua, terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan lembar 2 SSP standar untuk diteruskan ke kantor perbendaharaan dan kas negara sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan atau DNP. Poin berikutnya, pengelompokan pembayaran pajak, yaitu pembayaran kekurangan berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, yaitu PPh pasal 29. Yang kedua, pembayaran karena adanya penagihan STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK keberatan, dan juga putusan banding. Yang ketiga, pengangsuran atau pembayaran pajak. Untuk tempat pembayaran pajak bisa dilakukan di kantor pos, juga bank badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang ketiga, ada tempat lain yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Ada juga e-billing system, yaitu pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui berbagai layanan bank atau pos pada umumnya. Layanan pembayaran pajak secara elektronik atau billing system tersedia dan hadir di tengah masyarakat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP,
untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan pembayaran pajak kepada para wajib pajak. Lanjut kepada surat pemberitahuan, yaitu pengertian surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk fungsi dari surat pemberitahuan, yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta kewajiban. Yang keempat, pembayaran diri pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis surat pemberitahuan yaitu surat pemberitahuan untuk satuan masa pajak, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan 26, surat pemberitahuan pajak pasal 22, surat pemberitahuan masa pajak pasal 23 dan 26, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak, pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir surat pemberitahuan masa pajak penjualan barang mewah. Surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pertama, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Lanjut, penagihan pajak. Penagihan pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, penagihan pajak pasif, yaitu penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Yang kedua, penagihan pajak secara aktif. Yang pertama, diturunkan surat teguran apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Selanjutnya akan diturunkan surat paksa, yaitu apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp25.000. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Selanjutnya, surat sita. Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dengan membebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp75.000
Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelanggan melalui kantor lelang negara. Jika biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Lanjut kepada penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, yaitu oleh penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan, setiap penyitaan, juru sita membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita, penanggung pajak, dan juga saksi. Jika penanggung pajak adalah badan, maka berita acara sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan. Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir, asalkan seorang saksi dari Pemda. Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh penanggung pajak dan saksi. Berita acara pelaksanaan sita tetap sah jika penanggung pajak menolak untuk menandatangani salinan berita acara pelaksanaan sita ditempelkan pada barang yang disita atau barang yang disita berada di tempat umum. Selanjutnya, kadaluarsa tindakan penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Kadaluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kedua, kedaluarsa hitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Yang kedua, adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. Poin A, adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini, kedaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima. Poin B, adanya permohonan keberatan. Untuk ini, kedaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagai utang pajaknya. Untuk ini, kedaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagai utang pajak tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya pada kali ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.